Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, hampir sebulan harga ikan laut di Pacitan melambung tinggi. Mahalnya harga ikan laut seiring penurunan pasokan yang dipicu nelayan tidak melaut karena gelombang tinggi. Beginilah kondisi nelayan di Pantai Tamperan, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Kabupaten Pacitan. Pantai yang biasa ramai nelayan beraktivitas kini sepi, sebab tidak banyak nelayan yang melaut akibat musim baratan. Musim di mana angin berembus dari barat menuju timur yang menyebabkan gelombang di tengah laut tinggi. Sehingga banyak nelayan yang menambatkan kapal miliknya di dermaga. Kalaupun ada yang melaut, mereka hanya menangkap ikan di pinggiran dan menggunakan kapal kecil. Nelayan lokal ya, untuk saat ini memang ya ada, tapi dikit-dikit di tepian, tapi kalau yang tengah itu susah. Kira-kira perbandingannya turun berapa persen, Pak? Yo jauh. Ada 50% lebih. Mungkin 50% lebih lah. Tidak adanya nelayan yang melaut berdampak pada harga ikan. Hampir semua jenis ikan harganya naik Rp5.000 per kilogramnya. Ikan tuna misalnya dari Rp20.000 naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Ikan cakalang naik dari Rp15.000 menjadi Rp20.000 per kilogram. Ikan banyar teropong dari Rp17.000 naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Tipe contoh misalnya apa namanya? Tuna biasanya harga 20 jadi 25. Cakalan biasa 15 jadi 20. Teropong biasanya 17 jadi 22. Kenaikan ikan ini diperkirakan akan terus terjadi hingga bulan Maret, seiring prediksi musim baratan yang juga akan terjadi hingga bulan Maret nanti. Dirgus Yono melaporkan dari Pacitan. Saudara, tim redaksi merangkum kejadian selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, kecelakaan bus rombongan Satgas Partai Hanura di Tol Ngawi, 3 orang tewas, puluhan orang terluka. Serta diduga menghirup gas beracun, 3 orang tewas di dalam sumur di Madiun. Selengkapnya dalam Surabaya sepekan. Bus rombongan Satgas Partai Hanura yang baru pulang dari acara di Gelora Bung Karno, Jakarta terguling di tol kilometer 544 Ngawi. Akibatnya 2 penumpang bus tewas ketika di lokasi kejadian, sedangkan pengemudi bus tewas saat dirawat di rumah sakit. Kecelakaan bermula saat bus rombongan Satgas Partai Hanura yang dikemudikan Catur Pancoro tiba-tiba oleng kemudian terguling di tengah jalan tol. Selain 3 orang tewas, 23 penumpang bus lainnya yang menderita luka-luka dirawat di Rumah Sakit Dr. Suroto Ngawi dan RSUD Sragen, Jawa Tengah. Polisi meringkus pembunuh pelajar di Pacitan, tersangka membunuh korban dengan mencampur racun sianida dalam kopi karena dendam. Teka-teki kematian MR, pelajar berusia 14 tahun asal desa Sudimoro, Kabupaten Pacitan, usai minum kopi akhirnya terkuak. Polisi menetapkan Ayu Vindi Antika, tetangga korban, sebagai tersangka usai hasil laboratorium forensik yang menunjukkan bahwa korban tewas akibat diracun. Kepada polisi, tersangka mengaku mencampur kopi dengan sianida yang dibelinya melalui daring. Motifnya, tersangka kesal kepada korban karena melaporkan pencurian anjungan tunai mandiri dan uang ibu korban senilai Rp32 juta. Kecelakaan tunggal terjadi di jalur Pegunungan Gumitir, Kecamatan Silo, Jember. Truk bermuatan pipa paralon terjun ke jurang sedalam 50 meter. Kecelakaan ini mengakibatkan sopir truk Budi Santoso warga Jatiroto Lumajang tewas ketika di lokasi kejadian. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis sebab tubuhnya terjepit kabin kendaraannya yang ringsek. Tim penolong harus berjibaku menggotong jasad korban dari dasar jurang. Kecelakaan diduga lantaran truk tujuan Banyuwangi itu mengalami remblong.
3 orang yang masih satu keluarga di Madiun tewas di dalam sumur. Korban tewas diduga setelah menghirup gas beracun dari pompa air diesel yang rusak. Satu persatu korban tewas dalam sumur dievakuasi petugas damkar yakni Suryadi berusia 39 tahun, Suryono usia 41 tahun dan Agung Prasetyo umur 38 tahun. Peristiwa bermula ketika Agung Prasetyo masuk sumur untuk membenahi kipas pompa air diesel yang rusak. Diduga korban menghirup gas karbon monoksida dari mesin diesel, kemudian pingsan, lalu jatuh ke dasar sumur 8 meter. Mengetahui Agung terjatuh, Suryono dan Suryadi yang berada di sekitar lokasi berusaha menolong. Namun keduanya juga jatuh dan tewas di lokasi. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus di Bangkalan menabrak truk yang melaju di depannya. Akibatnya sopir dan 2 penumpang terluka karena terjepit bodi mobil yang ringsek. Warga berusaha menolong para korban yang terjepit di kabin mobil di Jalan Raya Galis, Bangkalan. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Afif melaju di lokasi kejadian. Diduga sopir mengantuk hingga menabrak truk yang melaju di depannya. Saudara, ribuan botol minuman keras berbagai jenis dimusnahkan Polres Mojokerto dengan cara digilas menggunakan alat berat. Miras yang dimusnahkan hasil operasi pekat sepekan terakhir sebagai upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pemilu 2024. 5.667 botol minuman keras dimusnahkan di halaman Mapolres Mojokerto. Botol miras berbagai jenis itu digilas menggunakan alat berat. Barang haram itu merupakan hasil operasi pekat jajaran Polres Mojokerto sepekan terakhir. Minuman keras ini didominasi jenis arak Jawa. Bahkan tak hanya kemasan botol, polisi juga memusnahkan miras kemasan galon air mineral siap edar berikut bahan-bahan pembuatannya. Polisi juga membuang sebagian miras ke selokan karena banyaknya minuman keras yang disita. Razia dan pemusnahan minuman keras ini merupakan upaya menciptakan suasana aman dan kondusif jelang pelaksanaan pemilu 2024. 2 galon miras dan 30 galon bahan miras. Seperti bisa kita lihat, tolong diangkat ini mirasnya. Ya, macam-macam jenisnya, ya, ada yang ya, bisa diamankan. Dari Trawulan menangkap miras yang siap diedarkan dalam bentuk galon, ya, termasuk bahannya, ya. Bahan-bahan untuk membuat miras sudah ditangkap oleh Kapolsek Trawulan bersama jajarannya. Meskipun tidak menahan para penjual dan hanya dikenakan sanksi tindak pidana ringan, rencananya operasi pekat dengan sasaran minuman keras akan digencarkan Polres Mojokerto hingga pemilu 2024. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Sukses budidaya ulat Jerman, warga binaan rutan di Gresik mendapat cuan sekaligus ilmu wirausaha. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.